Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang pertama-tama, puji berserta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, yakni nikmat Islam, nikmat iman, serta sehat walafiat, sehingga kita dapat menonton video ini dari awal hingga akhir. Sholawat bertangkaikan salam semoga selalu terlimpah curahkan ke junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabiin, serta kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Yang kita cintai dan yang kita hormati, dosen pengampu mata kuliah Tafsir Tahlili, Tafsir Jalalain, yakni Profesor Dr. Ki Haji Didin Hafidudin, yang mudah-mudahan berserta keluarganya barakallahu fi umrihim, barakallahu fi rizkihim, barakallahu fi kulli hayatihim. Adapun pada kesempatan kali ini saya akan membahas Al-Quran surat Al-Maidah ayat 49 sampai 59 mode tafsir Jalalain. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yakni Quran surat Al-Maidah ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nihkum bainahum bima anjalallahu wa la tattabi ahwa'ahum wahjarhum li alla yaftinuka yudiluka an ba'di ma anjalallahu ilaika fa in tawallaw anil hukmi al munajili wa radu gairahu fa'lam annama yuridullahu ayyusibahum bil uqubati fid dunya ibagidin junubihi millati atau hawamin hatta wali wa yujajihim ala jami'iha fil akhra wa inna katsiran minan nasi lafasikuna. Artinya ayat 49 Al-Maidah, dan hendaklah kamu putuskan perkara di antara mereka dengan apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu mereka, dan berhati-hatilah terhadap mereka agar supaya mereka tidak memfitnahmu, artinya menyesatkanmu dari sebagian yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang diturunkan dan bermaksud mengubahnya, maka ketahuilah bahwasannya Allah menghendaki akan menimpakan kepada mereka musibah, hukuman di dunia disebabkan sebagian dosa-dosa mereka yang mereka perbuat, di antaranya berpaling itu, dan akan membalas semua dosa itu di akhirat kelak. Dan sesungguhnya banyak di antara manusia itu orang-orang yang fasik. Lanjut ke ayat 50 Al-Maidah. Afa hukmal jahiliyati yabguna bil ya'it ta'u yatlubuna minal mudahanati wal maili ija tawallaw istifham inkari wa man ayla ahada asanu minallahi hukman liqaumin inda qaumin yukinuna bihi khassu bijikri li annahumul ladzina yatadabbaru nahu, yang artinya ayat ke-50, apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki dengan memakai ya dan ta, artinya dengan berpaling itu mereka hanyalah hendak bermanis mulut dan mengambil muka, sedangkan pertanyaan di sini berarti sanggahan, dan siapakah, artinya tak seorang pun yang lebih baik hukumannya daripada Allah bagi kaum, artinya di sisi orang-orang yang yakin kepadanya. Diistimewakan menyebutkan mereka karena hanya mereka lah yang bersedia merenungkan hal ini.
Oke, next lanjut ayat 51 Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya wa tawallunahum ba'duhum awliya ba'din litahadihim fil kufri wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum min jumlatihim innallahu la yahdil qaumadz zalimin bimualatihim al-kufara, yang artinya ayat ke-51, hai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak hai, janganlah kamu ambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin, menjadi ikutanmu, dan kamu cintai sebagian mereka menjadi pemimpin bagi sebagian lainnya, karena kesatuan mereka dalam kekafiran. Siapa di antara kamu mengambil mereka sebagai pemimpin, maka dia termasuk di antara mereka, artinya termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang aniaya karena mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin mereka. Lanjut ke ayat 52 Quran surat Al-Maidah. Fatarol ladzina fi qulubihim maradun da'fu tiqadi kabdillah bin abil munafik bisari unafihim fi mualatihim yaquluna mutajirina anha nasa'an tusibana dairatu yadhuru bihad dakhra alaina min jajbi au galabati wala yatimu umru Muhammadin fala yamiruna. Qala ta'ala fa sallahu an ya'tiya bil fathi bin nadri linabiyahi bijhari dinihi au amri man indihi bihaski hisril munafikina wabtidohihim fayusbihu ala masro fi anfusihim minas saki wa mualatil kufari nadimina, yang artinya ayat ke-52, maka kamu lihat orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, yakni lemah akidahnya, seperti Abdullah bin Ubay, gembong munafik itu, bersegera kepada mereka untuk mengambil mereka sebagai pemimpin, seraya katanya mengemukakan alasan dari sikap mereka itu, kami takut akan mendapat giliran bencana, misalnya giliran musim kemarau, kekalahan, sedangkan urusan Muhammad tidak berketentuan sehingga tidak dapat membela kami. Berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah mendatangkan kemenangan kepada Rasulnya dengan mengembangkan agamanya atau sesuatu keputusan dari sisinya, misalnya dengan membuka kedok orang-orang munafik dan menyingkapkan rahasia mereka, sehingga mereka atas apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka berupa keraguan-raguan, dan mengambil orang-orang kafir itu sebagai pemimpin menjadi menyesal. Lanjut ke ayat 53 Quran surat Al-Maidah. Wa yaqulu biraf istina fabiwawi wadunaha wabinasbi atfan ala ya'ti alladzina kafaru libadihim ijahataka satruhum ta'ajuban ahawra illadzina aksamu billahi jahda aimanihim goyatu jtihadihim fiha innahum lama'akum fiddini. Qala ta'ala habitat batolat a'maluhumus solihatu pasbahu soru khosirina dunya bil fadihati wal akhirati bil iqab, yang artinya ayat 53, dan berkatalah dibaca yaqulu marfu,
sebagai awal kata dengan memakai wawu atau tidak. Ada pula yang membaca yakula mansub karena diatopkan kepada yaktia orang-orang yang beriman kepada kawan-kawan mereka keheranan, yakni jika topeng kedustaan mereka telah disingkapkan. Inikah orang-orang yang telah bersumpah dengan nama Allah secara bersungguh-sungguh, artinya sebenar-benarnya bersumpah bahwa sesungguhnya mereka beserta kamu dalam soal keagamaan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, gugurlah, rusaklah, binasalah amal perbuatan mereka yang baik, maka jadilah mereka orang-orang yang merugi, baik di dunia dengan terbukanya rahasia mereka maupun di akhirat dengan datangnya azab dan siksa. Lanjut ke ayat 54 Quran surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda bil faqi wal idgham yartadda yajiju minkum andinihi ilal kufri ikhbaru bima alimallahu ta'ala wuku'ahu wa faqad tarjama atu ba'da mautin nabi sallallahu alaihi wasallam fasaufa yatillah badalahum biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu qala sallallahu alaihi wasallam hum qaumun haja wasara ila Abi Musa al-Asy'ari rawahul Hakim fi sahih ajilati atifina alal mu'minina ijti asidau alal kafirina yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna laumata ini fihi kama yakhaful munafiquna laumal kufari jalikal majkuru minal awsafi padallahu yu'tihi man yasa wallahu wasi'a kasirul fadli alimun biman huwa ahluhu menajala lama qala ibnu salamin ya Rasulullah inna qaumin mana hajaruna, yang artinya ayat ke-54, hai orang-orang yang beriman, siapa yang murtad, yartadda pakai idgham atau tidak, artinya murtad atau berbalik di antara kamu dari agamanya, artinya berbalik kafir. Ini merupakan pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang berita gaib yang akan terjadi yang telah terlebih dahulu diketahuinya. Buktinya setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, segolongan umat keluar dari agama Islam, maka Allah akan mendatangkan sebagai ganti mereka suatu kaum yang dicintai oleh Allah dan mereka pun mencintainya. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu ialah kaum orang ini, sambil menunjuk kepada Abu Musa al-Asy'ari. Riwayat Hakim dalam sahihnya, bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin dan bersikap keras atau tegas terhadap orang-orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah dan tidak takut akan celaan orang yang suka mencela. Dalam hal itu sebagaimana takutnya orang-orang munafik akan celaan orang-orang kafir. Demikian itu, yakni sifat-sifat yang disebutkan tadi adalah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui akan yang patut menerimanya. Ayat ini turun ketika Ibnu Salam mengadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kaum kami telah mengucilkan kami. Lanjut ke ayat 55 Quran surat Al-Maidah. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanul ladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakwata wa hum raki'una khashi'una aw yusalluna sholatat tatahwi, yang artinya ayat ke-55, sesungguhnya yang menjadi penolongmu ialah Allah dan Rasulnya,
serta orang-orang yang beriman yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat, serta mereka rukuk, maksudnya khusyuk atau melakukan sholat sunnah. Lanjut ke ayat 56. Waman yatawallahu wa rasulahu waladzina amanu fayu'inhum wa yansurhum fa inna hizballahi humul ghalibuna linasrihi iyahum awqa'ahu mawqi'u fa innahum bayana li'annahum min hizbihi ay atba'ihi, yang artinya ayat ke-56, siapa yang mengambil Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, lalu mereka dibela dan ditolongnya pula, maka sesungguhnya golongan agama Allah itulah yang akan menang, yang terjamin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan pembelaan seseorang kepada agama Allah itu menjadi bukti bahwa ia dari golongan dan pengikut agama itu. Lanjut ke ayat 57. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhijul alladzina takhaju dinakum hujuwa'a mahju'an bihi walaibam minal libayani alladzina awsul kitaba min qablikum wal kufaral musyrikina bil jaro wan nasbi awliya wattaqullahu bitarki mualatihim in kuntum mu'minina shadiqina fi imanikum, yang artinya ayat ke-57, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil orang-orang yang menjadikan agamamu sebagai olok-olok, ejekan, dan barang permainan di antara untuk penjelasan orang-orang yang diberi Alkitab sebelumnya dan orang-orang kafir atau orang-orang musyrik dengan jar dan nasab sebagai pemimpin, dan bertakwalah kepada Allah dengan tidak mengambil mereka sebagai pemimpin jika kamu beriman. Jika tidak beriman, tidak. Artinya sungguh-sungguh dalam keimanan kamu itu. Lanjut ke ayat 58 Quran surat Al-Maidah. Walladzina ijana daitumda ausum illa sholati bil ajani atakhojuha ay as-sholata hujuwa wala iba bi an yastahjinu biha wa yatadohakum jalikal itakhoja bi annahum ay bisababi annahum qawmulai yabkiluna wa najala lima qolal yahudulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bimansu min minarusli faqola billahi wa ma anjala ilainal ayata falamma jakaro isa qolu la na'lam dina saromin dinikum, yang artinya ayat ke-58, dan orang-orang yang apabila kamu menyeru atau memanggil mereka untuk sholat, yaitu dengan azan, mereka menjadikannya sholat itu sebagai bahan olok-olok dan permainan, yakni dengan mempermainkan dan menertawakannya. Demikian itu maksudnya sikap mereka itu adalah karena mereka disebabkan oleh karena mereka kaum yang tak mau berpikir. Ayat berikut ini diturunkan ketika orang-orang Yahudi menanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada Rasul-Rasul yang manakah kamu beriman? Jawabnya, kepada Allah dan kepada apa-apa yang diturunkan kepada kami, sampai akhir ayat. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut nama Isa, mereka berkata, sepengetahuan kami tak ada agama yang lebih buruk dari agamamu. Lanjut ke ayat yang terakhir. Qul ya ahlal kitab hal tunkiruna minna illa
an amanna billahi wa ma anzila ilaina wa ma anzila min qablu ilal anbiya'i wa naksarakum fasikuna atfun ala an amanna al makna ma tunkiruna ila imanana wa mukhalafatukum fi adami qabulihil mu'abbaro anhu bil fiskil lajimi anhu walaysa haja mimma yunkiru, yang artinya ayat ke-59, katakanlah hai ahli kitab, apakah kamu menyalahkan menolak kami hanya karena kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan sebelumnya, yakni kepada nabi-nabi yang terdahulu, dan bahwa kebanyakan di antara kamu orang-orang yang fasik. Diatopkan kepada an amanna, sedangkan maksudnya ialah tak ada yang kamu salahkan kecuali hanyalah keimanan kami yang rupanya tidak kamu setujui. Sikap tersebut membuat kalian pantas disebut orang-orang yang fasik, padahal hal ini merupakan hal yang sudah tidak boleh diingkari. Cukup sekian dari saya, Fikri Sahrul Ramadan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini semua kesalahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.